Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Muhammad Nasarul Ma'ali dengan NIM L2019128. Serta saya sendiri Faradian Putri Anggriani dengan NIM L2019148 dan Keke Rachmat Devi dengan NIM L2019165 akan mempresentasikan tugas informatika sosial yang berjudul Analisis Sentimen Opini Publik Mengenai Migrasi Televisi Analog ke Digital dan Penggunaan Set-top Box di Media Sosial Twitter. Untuk yang pertama, pendahuluan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Asarul. Untuk pendahuluan perkembangan teknologi di era globalisasi melalui banyak perubahan yang begitu pesat, salah satunya pada bidang media massa. Media massa merupakan sarana komunikasi untuk menyebarluaskan berbagai informasi dari penjuru dunia yang ditujukan ke elemen masyarakat luas. Media massa terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama media cetak, yang merupakan media massa yang produksinya melalui proses cetak seperti surat kabar, tabloid, majalah, dan lain-lain. Kemudian kedua, media online merupakan media massa yang cara penyampaiannya melalui internet seperti website, berita, blog, dan sebagainya. Terakhir, media elektronik, yaitu media massa yang cara penyampaiannya membutuhkan perangkat elektronik seperti televisi, radio, dan sebagainya. Televisi merupakan media elektronik yang menghasilkan keluaran berupa visual dan audio, dan televisi juga merupakan alat komunikasi yang bersifat satu arah. Televisi merupakan media massa yang sangat berpengaruh pada masyarakat dalam menyebarkan informasi secara serempak. Adanya televisi dapat meningkatkan kinerja dan kegiatan dapat dilakukan dengan efisien dan akurat. Proses penyiaran televisi untuk saat ini dibagi menjadi 2 frekuensi, yaitu analog dan digital. Saat ini teknologi televisi masih banyak menggunakan siaran analog sehingga kualitas penyiaran kurang begitu jernih. Semua negara, khususnya negara maju, telah menetapkan migrasi transisi dari televisi analog ke digital. Pemerintah Indonesia telah menetapkan seluruh kota besar pada tahun 2014 untuk beralih ke televisi digital, dan tahun 2017 sudah bermigrasi ke sistem digital. Tapi baru tahun ini pemerintah benar-benar menegaskan peralihan ke TV digital dengan mematikan penuh sinyal TV analog di beberapa daerah, sehingga masyarakat harus menggunakan alat set-top box untuk bisa mengubah TV analognya atau mengupgrade TV yang sudah digital. Untuk dapat menyangkap siaran digital harus memerlukan alat yang dapat digunakan untuk mendekode siaran tersebut. Alat tersebut adalah set-top box. Set-top box merupakan sebuah perangkat yang mengonversi sinyal digital kembali ke analog. Sinyal yang dipancarkan oleh stasiun siaran digital menggunakan frekuensi radio VHF atau UHF yang dimodulasi. Hal ini sama dengan sinyal yang digunakan pada TV analog. Maka antena yang dipergunakan juga sama saja. Yang membedakan dengan siaran analog adalah pada gelombang elektromagnetik yang dipancarkan, karena modulasi yang digunakan adalah modulasi digital. Dalam modulasi sistem siaran digital, gelombang informasi adalah data-data digital yang berupa bit-bit biner. Tetapi tidak sedikit masyarakat yang mengeluh dalam penerapan migrasi ke televisi digital ini. Pasalnya, pemerintah Indonesia berencana set-top box tersebut akan dibagikan secara gratis ke beberapa masyarakat kurang mampu. Mereka yang tinggal jauh dari kota merasa kesulitan untuk menonton televisi dikarenakan tidak mampu untuk membeli set-top box. Apalagi harga set-top box yang kian melonjak naik. Juga mereka yang dari desa mengeluhkan kesulitan mendapatkan sinyal, sehingga channel siaran TV yang mereka dapatkan hanya sedikit. Masyarakat merasa memerintah secara sasaran ketika membagikan set-top box secara gratis pada masyarakat kurang mampu. Dan hanya itu, beberapa berita yang mengabarkan bahwa terdapat set-top box di pemerintah yang meledak karena duga palsu dan lain-lain. Selanjutnya, untuk metode dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, metode yang digunakan adalah yang pertama, analisis sentimen. Analisis sentimen merupakan proses mengelompokkan teks dalam dokumen atau kalimat sehingga kategori dapat ditentukan sebagai sentimen positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen juga dapat disamakan dengan opinion meaning karena fokus pada pendapat yang menyatakan positif atau negatif. Yang kedua adalah metode naive Bayes. Metode naive Bayes merupakan metode klasifikasi dalam penambangan teks yang digunakan dalam analisis sentimen. Langkah yang dilakukan ditunjukkan pada gambar 1. Pada tahap pertama, crawling data dilakukan dengan memberikan kata kunci dalam periode tertentu. Proses labeling untuk menentukan sentimen diselesaikan setelah data terkumpul. Selanjutnya, tahap reprocessing untuk seleksi data dan mengubahnya terstruktur. Pada tahap ini dilakukan
proses cleaning untuk mengurangi noise dan remove stop word untuk menghapus kata-kata yang tidak bermakna seperti saya dan atau. Proses tokenization digunakan dalam identifikasi kata-kata dan memecah kalimat menjadi istilah berdasarkan spasi dan tanda baca. Tahap terakhir dalam preprocessing yaitu stemming yang merupakan merubah kata imbuhan menjadi kata dasar. Tahap ketiga dalam opinion meaning yaitu ekstraksi data untuk mempermudah klasifikasi naive Bayes. Tahap ini menghasilkan model dan digunakan untuk menunjukkan ketepatan hasil klasifikasi. Data dalam bentuk tweet di-crawling dari Twitter, kemudian disimpan dalam bentuk file CSV. Data dibagi menjadi 2 dataset, yaitu data latih dan data uji. Labeling akan diberikan untuk membedakan tweet positif dan negatif. Metode naive Bayes digunakan pada tahap klasifikasi sentimen dan interpretasi hasil analisis sentimen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari analisis ini adalah televisi merupakan media massa yang sangat berpengaruh pada masyarakat dalam menyebarkan informasi secara serempak. Berubahnya sinyal analog ke digital di wilayah Jateng, Jatim, DIY beberapa bulan lalu membuat permasalahan bagi masyarakat yang masih menggunakan TV sebagai media informasi. Pasalnya masyarakat harus membeli alat set-top box yang mengkonversi sinyal digital ke analog ataupun langsung membeli TV digital. Tetapi keduanya bukanlah solusi karena harga yang tidak terjangkau. Sinyal yang dipancarkan oleh stasiun siaran digital menggunakan frekuensi radio VHF atau UHF yang dimodulasi. Mereka yang jauh tinggal di kota merasa kesulitan untuk menonton televisi dikarenakan tidak mampu untuk membeli set-top box. Pemerintah Indonesia berencana akan membagikan set-top box secara gratis ke beberapa masyarakat yang kurang mampu, tetapi tidak semua daerah mendapatkan bantuan tersebut, entah belum tersampaikan atau tidak tersampaikan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.